Selamat hari Minggu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan menghafal ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ulang bersama-sama Mazmur nomor 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih karena adik-adik sudah menghafal. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-21. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong, berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onat." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Zebah dan Salmuna, yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, 'Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?' Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zebah dan Salmuna, 'Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?' Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu.
katanya kepada Yeter, anak sulungnya, Bangunlah, bunuhlah mereka. tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Zebah dan Salmuna, Bangunlah engkau sendiri, dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Tema kita pada saat ini adalah suka menolong. Suka menolong. Anak-anak yang terkasih, siapa yang pernah menolong teman atau orang lain? Bagaimana rasanya ketika kita bisa menolong orang lain? Tentu menyenangkan, bukan? Itu juga yang dirasakan oleh Gideon saat ia mampu menolong bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Adakah yang ingat siapa ya Gideon ini? Gideon adalah anak Yoas, orang Abiezer, dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hakim dan perantara bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, orang Israel diserahkan kepada orang Midian. Namun akhirnya mereka menyadari kesalahannya dan berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan orang Israel dan mengutus Gideon untuk melawan orang Midian. Untuk itu Tuhan memanggil orang-orang suku Manasye, suku Sebulon, suku Aser, dan suku Naftali, sehingga jumlah mereka menjadi 300 orang. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan bersiap melawan orang Midian, mereka berhenti sejenak dan meminta makan kepada orang Sunon. Namun mereka tidak membantu, tetapi malah menghina Gideon. Pada akhirnya Gideon pergi bersama 300 pasukannya untuk membuktikan bahwa Tuhan telah menolong mereka. Ketika kita meminta bantuan, namun tidak ada orang yang mau menolong, seperti yang dialami oleh Gideon, tentu rasanya tidak menyenangkan. Namun ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Jadi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah Gideon yang melawan orang Midian. Walaupun mereka tidak mendapatkan bantuan ketika telah meminta, tetapi Gideon tidak berputus asa untuk membantu dan membebaskan bangsa Israel. Mari bersama kita belajar dari Gideon. Walaupun kita sudah meminta bantuan kepada teman, keluarga, dan orang lain, namun tidak ada yang menolong, janganlah kita berputus asa. Namun sebaliknya, jika ada teman, keluarga, dan orang lain membutuhkan pertolongan, sebisa mungkin mari kita berusaha membantu. Demikianlah cerita firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan bernyanyi bersama. Anak-anak sekolah minggu disilakan berdiri, dan kita akan menyanyi memuji Tuhan bersama dengan satu pujian, Saya Laskar Kristus. Tapi saya
Tetapi saya rasa Kristus. Adik-adik akan mengerjakan aktivitas di rumah masing-masing. Aktivitas untuk Batita dan Indria menempelkan gambar peristiwa yang dialami oleh Gideon melawan orang Midian. Masing-masing anak menempelkan gambar peristiwa yang dialami Gideon melawan orang Midian pada lembar HVS. Aktivitas pertama menyebutkan peristiwa apa yang terjadi dari beberapa gambar orang yang membutuhkan pertolongan dan apa yang harus kita lakukan. Aktivitas media dan remaja menyebutkan sikap-sikap peduli kepada kakak, adik, orang tua, sahabat, dan orang lain yang sudah kita lakukan. Kakak Dela akan memberikan ayat hafalan minggu depan. Kepada Kakak Dela, dipersilakan. Halo adik-adik. Jadi, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah ayat hafalan kita untuk minggu depan. Selamat hari Minggu.